Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Slemanis, tentunya siapa sih yang nggak pengen sehat? Sehat itu mahal harganya. Jadi jangan ada toleransi untuk kita pengen sehat. Jadi kita memang harus prioritaskan apapun kehidupan kita, dinamika kehidupan kita juga supaya sehat. Jadi punya style kehidupan yang sehat juga. Betul kan dokter? Betul sekali, Cakep. Mas. Kali ini kita bersama Dr. Esti Kurniasi selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman. Apa kabar Dr. Esti? Alhamdulillah sehat, bahagia, luar biasa. Luar biasa. Dari mana ini tadi? Dari mana ya tadi ya? Dari tadi kayaknya saya nunggu, Mas. Yo, kirain dari umroh bajunya. Amin, Udah amin. kayak ini ya, salah satu brand tour and travel haji dan umroh ya kan. Ternyata amin, beliau amin, Kepala Bidang amin. Kesehatan Masyarakat. Iya, jadi gimana dokter kali ini kabar-kabarnya dari Dinas Kesehatan Sleman? Dari Dinas Kesehatan, ya biasa ya, Oke. kita masih mengawal program-program yang memang harus kita laksanakan sebagai tugas-tugas kita di bidang kesehatan. Iya. Untuk itu maka kita semua juga harus sehat, apalagi orang Dinas Kesehatan tuh harus sehat ya. Bener, dokter sehat kan ya hari ini? Alhamdulillah sehat saya, jiwa dan raga. Wis, saya juga sehat kok dalam luar, mungkin mentalnya aja. Nah ini dia, perlu kita screening nih Mas Firman ya. Waduh, gimana caranya screening ini dokter kalau kayak gini? Tapi BTW dokter, ini kan udah era yang sungguh luar biasa saat ini ya. Teknologi, Betul. kehidupan, lifestyle yang luar biasa juga. Luar biasa. Apalagi Sleman, gimana dok? Betul. Gensinya banyak, langsung tarik napas loh ya. Iya, Gensinya betul. banyak juga. Betul. Banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk tidur pagi. Iya. Setuju. Setuju kan dok ya? Setuju. Iya, Sleman ini kalau kita lihat Sleman itu ya bisa kita ibaratkan seperti Indonesia mini. Oke, miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Jadi apa saja aja di Kabupaten Sleman. Coba apa Coba aja? ya, Mau semua. apa? Mau dunia pendidikan, ada berapa kampus di Sleman? Woi, cakep. Cakep, semua Gila. ada di Sleman. Ada pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, ada berapa rumah sakit? Semuanya ada di Sleman. Cakep. Ada 28 rumah sakit. Bu. Nah, sehingga itu juga tentu mempengaruhi mobilitas dari penduduk. Iya, Nah, betul. dampaknya tentu mempunyai dampak yang juga kita tidak bisa dibilang ringan ya, karena mobilitas penduduknya tinggi, Tinggi. tentu masalah kesehatannya juga menjadi kompleks. Nah, ini PR kita Oh, menjadi oke. kompleks. Jadi tugas-tugas kita juga tidak menjadi ringan, tetapi tetap semangat. Kita tetap Iya. semangat untuk melayani masyarakat Kabupaten Wih, Sleman. dokter jujur banget ya. Oh iya. Tugas-tugas kita tidak menjadi ringan. Iya. Curhat gitu. Curhat, tapi tetap semangat. Tetap semangat ya dok ya. Tetap semangat. Oke, tapi kalau melihat saat ini juga yang lagi jadi concern dari Dinas Kesehatan apa ini dokter? Iya, saat ini memang dari Kementerian Kesehatan kan baru ada transformasi kesehatan ya, yang sebenarnya sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu ya, Oke. dilaunchingkan. Nah ini yang sedang gencar-gencarnya saat ini memang adanya transformasi kesehatan. Nah transformasi kesehatan ini ada 6 pilar. Apa aja tuh? Nah, pilar pertama saja ya yang saya sebutkan, karena nanti kalau sampai 6? pilar ke-6 Kayak kuliah umum dong. Iya, kayak kuliah umum itu perlu 4 SKS. Nah, Oh itu ya luar biasa memang pilarnya. Oh belum ya dok? belum, jangan dulu ini Jangan belum. dulu, jangan Jadi dulu. pilar pertama itu adalah penguatan layanan primer. Nah, Penguatan pelayanan primer. iya, melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, atau biasa kita menyebutnya di lingkungan kesehatan itu ILP, integrasi layanan primer. Untung bukan ILM. Iklan dong nanti ya kan. Iklan dong. Iya. Jadi gimana itu ILP? Lebih ke apa ini sekarang, Dok? ILP atau integrasi layanan pelayanan kesehatan primer ini, integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. Saya sebut ILP aja ya supaya Boleh. nggak belibet-belibet. Iya, iya. ILP ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pelayanan kesehatan yang sebelumnya. Hanya saja kalau yang sebelumnya adalah pendekatannya melalui program, Mas. Oke. Jadi program by program, macam-macam, kita banyak sekali program. Oke. Nah, ILP ini adalah upaya untuk menata
menata dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan yang berfokus kepada siklus kehidupan. Berfokus pada siklus kehidupannya. Pendekatannya melalui siklus kehidupan. Contohnya gimana, dokter? Siklus kehidupan ini kan ada siklus kehidupan manusia ya. Oke. Itu kan dimulai dari ibu hamil. Kemudian setelah lahir jadi apa, Mas? Bayi, balita. Masa jadi kepompong sih? Nah itu, saya takutnya kalau jawabnya kepompong, nah kita nggak ada siklus kehidupan kepompong masalahnya. Lah ada, Ibu. Itu kan kupu-kupu. Kita persahabatan bagai kepompong. Betul. Nah setelah bayi atau balita menginjak ke remaja. Setelah remaja menginjak ke usia produktif. Setelah usia produktif menginjak ke lansia. 5 dong. Iya, itu siklus kehidupannya. Nah, kita berusaha memenuhi kebutuhan di setiap siklus kehidupan itu. Oke, dari yang ibu hamil, betul, bayi balita tadi, betul, remaja, betul, usia produktif, betul, lansia, betul. Jadi intinya apa yang menjadi kebutuhan dari siklus kehidupan itu kita penuhi. Misalnya, ibu hamil, ketika hamil itu kebutuhannya apa saja ya? Pelayanan antenatal care terpadu atau ANC. Apa itu tadi, dokter? Antenatal care terpadu atau ANC. Terpadu. Nah, kualitas ANC kita penuhi mulai dari sarana prasarana, kemudian mulai dari SDM-nya. Itu kita penuhi semua, Mas. Nah, kemudian juga ibu hamil ini kan perlu diadakan screening, ya, screening baik untuk ibunya maupun untuk janinnya. Apakah janinnya ada keterlambatan pertumbuhan atau tidak? Nah, itu kita jadi melihatnya itu sesuai dengan siklus-siklusnya itu. Kebutuhannya apa saja. Kalau untuk remaja apa, Dok? Untuk remaja lebih banyak lagi ya. Banyak banget ya. Lebih banyak lagi ya. Kalau untuk lebih kompleks. Jadi sifatnya ILP ini memang kita lebih mengedepankan kepada upaya promotif preventif juga. Jadi screening ya. Screening itu sekarang untuk penyakit prioritas itu kita sekarang ada screening 14 penyakit prioritas. Penyakit jantung, DM, hipertensi, stroke, kanker, itu semua kita screening. Jadi semua masyarakat berhak mendapatkan screening itu. Semua masyarakat. Khususnya Kabupaten Sleman ini. Khususnya Kabupaten Sleman. Screening bisa dari kapan sih, Dok? Kapan aja? Umur berapa aja ya? Umur berapa aja? Karena tadi siklus kehidupan. Gimana caranya kita dapetin itu? Di cara mendapatkannya nanti dengan puskesmas. Jadi puskesmas akan secara aktif melakukan screening kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Itu melalui ini bisa melalui posyandu. Bisa melalui puskesmas pembantu atau pustu, bisa melalui puskesmas ataupun bisa melalui online. Bisa ya online bisa. Ya. Aksesnya kemana sih, Dok? Aksesnya untuk website. Website ini website kita ada website di puskesmas punya, di dinas kesehatan juga ada website Dinkes. Paham. Ya. Tapi kalau tadi dokter sempat singgung bagaimana yang lagi menjadi serius gitu, emang apa aja sih, Dok, untuk jenis ya berarti ya, jenis sakit ya atau apa kasus yang sering ditangani dari Dinkes sendiri saat ini? Kalau yang menjadi penyakit ini sebenarnya hampir semua penyakit ada ya. Ada. Dan trennya dari tahun ke tahun kita ini semakin meningkat. Mulai dari hipertensi. Hipertensi itu meningkat bukan hanya jumlah kasusnya saja, tetapi mulai dari usia diderita hipertensi itu semakin muda loh, Mas, hati-hati. Waduh. Takut, Firman. Mulai dari muda sudah hipertensi, sudah diabetes. Ini serius trennya ya, Dok? Serius. Sleman ini ya? Sleman ini. Karena apa, Dok? Iya, karena lifestyle ya. Perilaku ya. Betul ya. Jadi PHBS memang perilaku hidup bersih dan sehat itu harus digencarkan. PHBS namanya. Gerakan masyarakat hidup sehat juga. Germas. Iya, Germas. Banyak singkatan Dinas Kesehatan ya. Oh iya. Bikin akronim terus deh ya kan. Sekarang ini kan lifestyle ya. Banyak tuh bertebaran makanan-makanan junk food. Kalau kita tidak pinter-pinter memilih. Es teh jumbo. Jangan sebut merek ya. Itu nggak merek. Bentuk itu kan. Es tehnya jumbo gitu ya. Nanti kalau disertai dengan kurang olahraga, kan kalau sudah pegang gadget, udah deh mager. Pusing ya, Dok ya. Mager. Ya, jadinya bener-bener. Udah makan terus junk food, minum,
dengan tinggi gula, kemudian mager ya sudah. Tidurnya pagi. Ya tidurnya pagi. Diabetes, bangunnya hipertensi, tinggal kita tunggu saja itu apanya? Meledaknya. Kirain ya. Iya, oke. Iya. Tapi memang karena ini sih dok, apa-apa teknologi dan zaman yang semakin modern. Betul. Kita benar-benar harus bisa kontrol diri kita ya. Betul sekali. Memanage diri kita dengan tawaran-tawaran kebahagiaan ini. Iya. Depan bahagia, belakangnya ya kan sakit-sakitan. Iya nggak sih dok? Betul. Itu memang menjadi pilihan ya. Tetapi jangan lupa juga lingkungan. Ya lingkungan. Anak sudah mulai dikenalkan gadget. Tapi kalau di rumah nanti ibunya juga masak sambil pegang HP. Ini kan juga menjadi contoh role model ya. Oke. Iya, jadi memang lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Merokok saja misalnya ya. Ketahuan kan? Nah, kena ya. Merokok ya. Merokok. Iya, kita sudah melakukan survei itu terhadap merokok juga. Jadi anak yang orang tuanya atau kakaknya, pokoknya di keluarganya ada yang merokok, itu pasti mempunyai kemungkinan probabilitas dia juga akan merokok. Menular ya. Iya, jadi bukan menular. Role model. Pengen jadi merokok, pengen merokok juga, ikut-ikutan. Trennya memang seperti itu kali ya. Trennya seperti itu, penyakit menular atau PTM menjadi meningkat. Belum lagi nanti permasalahan kalau kita itu mobilitas penduduknya tinggi. Jadi ya seperti itulah. Iya. Lifestyle. Dimana harus kita benar-benar bisa ngehadapin itu ya dok. Betul. Ya. Generasi Z. Ini luar biasa juga banyak kan? Luar biasa, banyak sekali. Paling banyak itu. Paling banyak. Yang usia produktif nih paling banyak nih di Sleman. Yang paling datang sering ke rumah sakit usia apa? Usia lansia kalau kita lihat. Ini pentingnya ILP. Jadi sekarang itu datang ke fasilitas kesehatan jangan hanya pada saat sakit. Oke. Jadi kontrol berarti ya? Iya, misalnya kita mau melakukan screening itu boleh loh datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Konsultasi itu boleh loh, misalnya tadi mau pingin berhenti merokok. Datang saja ke puskesmas, konsultasi saja ke puskesmas. Karena di puskesmas sudah ada unit UBM. Apa itu? Upaya berhenti merokok. Upaya berhenti merokok. Karena di puskesmas itu semua kita sudah mempunyai psikolog, Mas. Waduh, keren banget. Keren banget. Tidak bisa ada kabupaten kota ya? yang semua puskesmasnya ada psikolog, nggak ada. Baru Sleman. Wah. Keren. Makanya kalau misalnya Mas Firman kok rodo agak sedikit stres, konsultasi saja. Kok tahu sih dok? Jangan ditahan-tahan. Banyak banget dok masalah hidup aku ya ampun. Masya Allah. Iya. Apakah bisa selesai di puskesmas? Kita mau ketemu psikolog deh besok ya. Iya. Coba bisa dapat ini ya obat penenang. Biar tenang menjalani hidup dok. Oh gitu ya. Iya, Bukan obat kuat, biar kuat menjalani cobaan. Cakep, boleh. Emang ya dokter Esti Kurniasi ini ya. Tapi dokter kalau sekarang memang concernnya ke ILP begitu, kurang lebih 2 tahun berarti ya? Iya, 2 tahun itu awal-awalnya sih kalau gencar-gencarnya ya 23, 24 ini. Iya, oke. Ya. Sampai ke yang remaja, usia produktif gitu. Yang paling banyak yang dilakukan untuk ILP apa aja dari Dinkes nih? Oh semua. Jadi merata. Siklus kehidupan ini kita kawal semuanya. Wih, ngeri kali. Iya, emang. jadi memang ada apa ya namanya ya, ada upgrade istilahnya ya, upgrade ya. Kalau dulu ada beberapa imunisasi yang sudah masuk program, nah ini ditambah nih. Wih, semua diimunisasi nih jangan-jangan. Semua diimunisasi. Wow. Jadi mulai dari imunisasi CE, ini yang baru mau di launching nih imunisasi CE ya, Japanese Encephalitis. Jadi untuk menghindari radang otak. Oke, itu dari kecil atau bebas sih, dok? Dari kecil. Dari kecil. Namanya juga imunisasi ya. Iya. Ada yang sampai remaja, misalnya. Gitu. Untuk menghindari kanker serviks ya, kanker leher rahim, itu juga ada imunisasinya. Itu programnya dari SD. Ya.
Sudah dilakukan sedemikian rupa Sudah. oleh Dinas Kesehatan Sleman ini. Sudah. Tepuk tangan dulu untuk Dinkes Sleman dong. Ini masuk dalam transformasi kesehatan. Kemudian 14 screening penyakit prioritas itu juga sudah dilakukan. Wih, keren iya. banget semuanya dilakuin. Iya Wih, dong. Jadi promotif preventif lebih kita gencarkan supaya apa? Supaya kita bisa mendeteksi secara dini. Oke. Jadi kita nanti mempunyai peta sebenarnya seperti apa sih kesehatan masyarakat di Kabupaten Sleman. Ya, kalau bisa dicegah, kenapa harus diobati? Gitu loh. Karena pada dasarnya penyakit itu banyak yang bisa dicegah. Gimana dok saat ini selain ada ILP tadi, Iya. ada mungkin himbauan-himbauan terkhusus yang lagi tren banget untuk teman-teman di Sleman ini terkait kesehatan tentang apa? Oke. Ya, mungkin tadi sudah sedikit saya singgung ya, teman-teman Slemanis. Iya. Ya, Slemanis. Slemanis. Iya. Ya, tadi sudah saya singgung di depan kalau tren penyakit tidak menular di Kabupaten Sleman itu naik. Yang tidak menular. Yang tidak menular. Jadi memang kita masih double gardan ya. Beban kesehatannya kita masih di 2. Apa? Satu, penyakit menular belum terselesaikan. Oke. Ya, seperti DBD itu belum terselesaikan, DBD dan kawan-kawannya. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah jujur kita seneng kok. Tetapi penyakit tidak menular mulai nih merangkak naik. Ya. Yang tidak menular nih. Yang penyakit tidak menular mulai merangkak naik. Tentu ini juga tidak lepas dari kontribusi teman-teman yang mungkin ya kurang menggerakkan badan. Harus menggerakkan badan terus dong. Lah iyalah. Siang malam nih. Siang malam. Yang kurang ber-PHBS. Apa itu? Berperilaku hidup bersih dan sehat. Woi, singkatan lagi, Brody. Singkatan lagi. Kurang germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Oke. Ya, itu ya apa ya? Kurang gerak karena sekarang kan kaum mager apa-apa dipermudah dong. Nah, itu dia. Pesen makan sampai. Itu sampai dia. Sebelum sampai aja udah sampai tuh ya. Jadi kita mau makan aja tinggal klik HP udah dateng ya, nggak perlu kita jalan, nggak perlu kita kemana-mana. Mau pergi tinggal klik. Tinggal klik. Nah itu jadi Yang susah Sleman, mau kaya raya dok, gimana caranya nih? Oh gitu ya. Saya juga mau kalau ada triknya. Kita bagi trik yuk abis ini. Jadi Nah, gimana? Jadi penyakit tidak menularnya di Sleman tuh naik mas. Ya KJSU. Contohnya apa sih? KJSU. KJSU. Apa itu? Loh tadi kan kalau aku udah sebut kayak Kopi, kayak jahe, menu susu. yang diakringkan itu. KJSU itu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Oke, semua tahu yang nggak tahu uronefrologi nih apa ini? Nah, uronefrologi itu penyakit yang berhubungan dengan ginjal dan salurannya. Makanan dong ini. Iya, terkait juga dengan makanan, pola hidup, ya kan? Jadi kalau nggak suka minum air putih, nggak suka gerak, nggak suka olahraga, ya itu juga berpotensi ada batu ginjal misalnya, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, berpotensi menjadi batu ginjal. Ya, dibarengi dengan tidak suka minum air putih, seperti itu. Banyak dok, memang meningkat. Meningkat, apalagi kanker ya. Oke. Ya. Kebanyakan usia berapa ini dok KJSU ini tadi? Kalau usianya memang rata-rata di atas usia 40. Tetapi jangan lupa tadi saya sebutkan penyakit-penyakit ini sekarang munculnya usianya lebih dini. Waduh. Hipertensi itu usia belasan sudah hipertensi. Waduh. Kemudian diabetes, usia belasan sudah diabetes. Waduh. Bahkan sudah ada yang cuci darah di usia dini. Oke. Ya. Jantung ya. Jantung juga, itu juga beberapa di usia biasanya sih ada kasus meninggal mendadak, nah seperti serangan itu. Jantung tadi. Kemungkinannya serangan jantung, sehingga itu untuk preventifnya seperti apa? Ya lakukan screening tadi, datang saja ke puskesmas atau kontak dengan puskesmas, ya dilakukan screening untuk beberapa penyakit ini karena memang 14 screening untuk penyakit prioritas ini
sedang gencar-gencarnya di ILP ini. Jadi Slemanis harus coba screening supaya terhindar dari hal itu. Iya. Kita bisa tahu nih potensi apa yang mendekati itu supaya kita bisa jauhi. Iya, betul. Betul kan ya, Dok? Itu hak masyarakat loh. Tuh. Jadi kalau itu hak ya silahkan diambil. Lumayan kan? Gratis loh Mas, gratis loh. Tanpa bayar ya? Tanpa bayar. Slemanis tanpa bayar, silahkan screening ke puskesmas terdekat. Iya. Sekarang juga, hari ini juga. Hari ini jam berapa ini sudah tutup puskesmas? Jadi langsung ke puskesmas terdekat Slemanis, Iya. karena ini gratis loh, tidak dipungut biaya untuk Slemanis yang di Sleman pastinya ya. Betul. Dapat screening kan lumayan supaya kita terhindar atau jauh dari tadi beberapa jenis potensi penyakit gitu Iya, ya. betul. Jadi kayak beberapa ini kita juga melakukan posbindu. Apa itu? Nah, Apa pos itu? pembinaan terpadu. Nah, di situ juga sifatnya screening. Kita lakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, plus tadi screening dengan formulir-formulir pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Oh, kuesioner tadi. Kuesioner tadi Menang itu dapat hadiah. gratis. Hadiahnya sehat. Hadiahnya Iya betul, kan, Dok? betul, Iya, hadiahnya betul. sehat. Betul. Itu gratis loh, Mas. Oke, boleh deh besok gencar bareng-bareng. Ini Iya. sudah sebuah bentuk dukungan juga dari pemerintah kabupaten untuk seluruh Slemanis Iya. supaya hidup sejahtera. Cerah, hidup sehat, produktif, sejahtera. Nah, Kaya raya, Ya. iya kan? Kalau sehat kan bisa kerja. iya betul, produktif ya jadinya Betul, ya. Iya. Betul. Itu KJSU, Dok. KJSU. Kalau dari dokter sendiri, singkatnya aja nih, mungkin kan kita kebanyakan masyarakat milenial ya, Sleman ini juga menyaksikan kali ini. Yang paling sering sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu tuh sebenarnya deket banget sama potensi penyakit itu apa sih, Dok, contohnya? Maksudnya gimana nih? Aku pertanyaannya rada bingung. Rada lola. Jangan kan Ibu, saya juga bingung pertanyaan. Loh, iya emang saya bingung juga. Nggak, jadi gini Bu, ya kan kita tuh kan dengan dinamika sosial seperti ini yang sebenarnya deket banget sama kita, potensi penyakit itu apa sih saat ini? Ya tadi selain makan mungkin ya, Oh. apa-apa hidup mager. Ada lagi nggak menurut Iya. Ibu yang kacamata Ibu melihat langsung orang-orang di Kabupaten Sleman ini? Ya, sebenarnya teori terbentuknya sebuah penyakit itu kan ada teori, saya lupa nama teorinya, tetapi itu melibatkan 3 hal. Satu agent, satu host, satu environment atau lingkungan. Oh, oke. Ya, kalau itu sudah berkolaborasi maka timbullah sebuah penyakit. Makanya jangan sampai berkolaborasi ya berarti ya. Iya, makanya itu. Jadi sudah ada bibit penyakitnya, kemudian lingkungannya mendukung, misalnya lingkungannya tidak bersih ya. Agen ya kan, lingkungan, Agent, host, lingkungan. host tuh yang ini kita ya. Ya. Oke. Nah, misalnya penyakit demam berdarah lah, katakanlah gitu ya. Lingkungannya ternyata nggak bersih, banyak sarang nyamuk. Waduh. Ya, perilaku kita ternyata juga mendukung ke arah situ, tidak membersihkan secara rutin sehingga jadi sarang nyamuk. Nah, kemudian kita juga tergolong host yang mudah dijangkiti penyakit demam berdarah itu. Jadi deh. Jadi deh, Oke. seperti itu. Jadi yang lebih ke ini sebenarnya lifestyle ya, gaya hidup. Waduh. Atau PHBS tadi, perilaku. Berarti hidup bersih. Iya, perilaku. Ya, perilaku kita tinggal pilih mau perilaku sehat atau perilaku tidak sehat. Ya, sehat dong pengennya. Nah. Masa nggak sehat sih yang dipilih ya kan? Nah, perilaku tidak sehat itu ya tadi contohnya tidak gerak, mager, kemudian memilih menu makanan yang tidak sehat. Waduh, berat itu makanan, Dok. Nah, itu. Godaan paling susah tuh makan ya, Dok. Makan ya. Iya. Dokter juga kan pasti. Iya. Tahu aja. Tapi kenapa susah? Karena saking banyak dan enaknya tawaran makanan di Indonesia, khususnya di Sleman. Iya, betul. Ya. Akhirnya karena saking banyaknya terus menjadi ini apa namanya cepat saji. Iya. Nah, makanan yang dimasak secara cepat saji itu tentu lebih tidak sehat. Oke. Harus yang lama banget sajinya. Ya enggak juga. Kalau cepat saji ini kan dengan temperatur yang sangat tinggi. Nah, Oke. ini kan tentu akan merusak protein yang ada di dalam makanan itu. Misalnya kalau yang dimasak protein. Kalau ayam-ayam
fried chicken itu gimana tuh? Aman nggak sih? Ya sama, itu kan cepat saji. Kan ada proteinnya kan? Ya iya. Tapi hilang. Rusak. Oh. Ya rusak. Kemudian vitamin dalam sayuran dimasak dengan temperatur yang melebihi Rusak yang seharusnya. Rusak vitaminnya. Tim Berada Sleman, jangan fried chicken mulu makanya. Pengen hostnya pinter gak sih? Sabu aja. Apa itu? Sayur dan buah. Cakep. Bisa gitu ya? Iya. Saya juga minumnya ini KJSU, sehat kan? Sehat. Kopi, jahe, susu. Ya. Sehat kan itu, Dok? Insya Allah. Semua itu sehat asal dengan takaran yang benar. Oke, betul. Ya. Ini pentingnya ahli gizi kayaknya. Iya betul. Iya kan? Jangan dokter juga merangkap ahli gizi nih. Semuanya aja dirangkap ya kan? Semuanya aja dirangkap. Oke, tapi memang paling susah tuh makanan loh, Dok. Sekali lagi kalau Firman sendiri tuh hidup di Jogja, di Sleman apalagi kan. Wah, luar biasa. Makanan tuh semua banyak banget, apalagi wisata kuliner kita ke Condong Catur. Waduh, taman kuliner ya kan. Semuanya enak-enak gitu. Iya. Terus bingung. Tapi kita tidak bisa menyalahkan adanya hal-hal seperti itu, Mas. Betul dong. Itu kembali ke diri kita. Nah, kembali ke diri kita. Kita harus pintar memilih. Nah, boleh karena dimakan. itu pilihan. Iya kan? Boleh dimakan, asal jangan berlebih. Semua itu boleh dimakan, nggak ada yang dipantang. Oke. Nggak ada yang dipantang, asal tidak berlebih, itu aja kuncinya. Segalanya yang berlebihan emang nggak baik, Dokter. Nah, betul. Sayang terlalu dalam juga nggak baik. Jadi bucin nanti, Dok. Jadi bucin. Iya nggak sih, Dok? Iya betul. Tuh. Gitu. Terus mungkin tadi kita bicaranya ke fisik-fisik terus ya. Nah sekarang kita ke kesehatan mental. Waduh. Ya jadi di Sleman juga sudah ada tuh namanya inovasi mata hati masyarakat tangguh sehat jiwa. Ayo ulangi. Akronimnya banget emang di Sleman. PR banget Dinas Kesehatan. Masyarakat mata hati masyarakat tangguh sehat jiwa. Udah kok. Nah itu tadi tangguh, sehat jiwa. Kan katanya Mas Firman mau screening tentang kesehatan jiwa. Firman butuh banget mata hati. Mata hati mana? Mata hati Firman. Wes, ya kan. Nanti boleh itu di puskesmas juga. Iya, di puskesmas juga. Bisa ketemu psikolog yang cantik-cantik. Cakep. Ya, siapa tahu dong. Siapa tahu jadi sembuh. Kesehatan mentalnya kan ya, Dokter, betul. emang. Jadi memang sekarang sudah ada mata hati juga Slemanis. Iya. Jadi nggak cukup untuk tadi itu. Jadi kalau pengen konsultasi terkait kesehatan mental boleh banget. Boleh banget. Siapa tahu dapat hati yang tenang. Nah, itu. betul. Iya kan, Dok? Betul. Udah tak wakilin jadi juru bicara di Nikes nih. Itu juga dilakukan screening terhadap kesehatan jiwa. Screeningnya apa saja? Nah, nanti datang aja ke puskesmas. Menarik. Jadi habis ini Firman juga akan bilang ke orang tua dan keluarga, kita harus cepet-cepet ke puskesmas untuk screening. Takutnya kamu sakit jiwa. Iya kan betul ya, Dok. Tapi kan nggak apa-apa, ini screening, ada mata hati, kenapa nggak kita akses karena juga gratis ya, Dok. Nggak ya. apa-apa, kita ini juga ILP. Nggak usah ada apa namanya image kalau sakit jiwa itu adalah sebuah penyakit yang memalukan, stigma ya, jangan. Karena kita itu manusia itu terdiri dari jiwa dan fisik, jadi nggak bisa jadi jiwanya yang sakit, fisiknya sehat, atau kebalikannya, fisiknya yang jadi jangan jadi stigma, karena memang itu dua sisi manusia yang tidak bisa kita hindari. Manusia itu kan terdiri dari itu. Iya, jangan ada stigma lagi ya. Jadi tuh benar, manusia itu hidup dari jiwa dan raga, fisik dan jiwanya. Kalau fisiknya sakit ya nggak apa-apa, ya kan, jiwanya sehat. Tapi bisa juga nih jiwanya yang sakit, fisiknya yang enggak gitu ya, Dok ya. Jadi jangan malu ya. Jangan malu. Oke. Dan masyarakat juga jangan menstigma orang sakit jiwa itu menjadi seseorang yang lebih rendah dipandangnya. Tidak, sama sekali tidak. Iya, ya kan? Betul. Siapa tahu nanti malah itu yang lebih sakit jiwa. Kok
Kok jadi dibalik-balikin mulu sih? Iya kan? Iya. Tapi menarik sekali sih dokter perbincangan kita kali ini terkait dengan ILP, KJSU dan banyak banget lainnya gitu kan ya. Dengan program-program terdekat dari Dinas Kesehatan Sleman yang pengen angka kesehatan atau angka ini ya, angka sakitnya menurun begitu ya. Betul. Jadi orang-orang yang datang ke puskesmas dan rumah sakit itu makin menurun. Harapannya seperti itu kan, Dok? Iya, ya? betul. Jadi kita lebih sekarang ke sudut pandangnya paradigma sehat. Nah, bukan lagi paradigma sakit. Iya. Kalau paradigma sakit kan dulu ketika orang sakit baru berobat. Iya. Nah, sekarang kita lebih ambil ke screening supaya paradigmanya sehat, menjaga yang sehat tetap sehat, menjaga yang sakit menjadi sehat. Nah, itu paradigma sehat. Jadi benar-benar harus ditekankan ya Betul. dibalik bahwa masyarakat kalau kita sehat kita juga boleh loh ke puskesmas gitu ya. Boleh, Kita sehat kayak gini silahkan. boleh, kita screening aja. Betul. Supaya jauh dari potensi penyakit tadi. Betul. Betul mulu, Dok. Iya. Betul mulu, pulang Iya. aja deh, betul mulu. Iya, yuk pulang. Jangan-jangan udah mau pulang. Oh, kalau gitu tepat sekali kali ini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Dokter Esti untuk Slemanis yang dari tadi setia. Pesan-pesan apa nih dari dokter selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat? Oke, terima kasih Slemanis. Jadi sekarang di Kabupaten Sleman ini untuk program-program kesehatan sudah sangat luar biasa untuk diberikan kepada masyarakat. Dan ini memang menjadi hak bagi semua warga masyarakat Kabupaten Sleman untuk mengakses layanan yang ada di Kabupaten Sleman. Mulai dari promotif preventif, silahkan warga masyarakat Kabupaten Sleman untuk datang ke fasilitas kesehatan. Bisa di puskesmas, bisa di puskesmas pembantu atau bahkan di posyandu untuk melakukan screening ya. Jadi jangan datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit saja. Boleh sehat, silahkan datang konsultasi atau mau mendapatkan informasi-informasi, silahkan. Ini bisa dilakukan. Jadi mari kita tingkatkan kesehatan individu, dari keluarga dan juga masyarakat supaya kesehatan masyarakat di Kabupaten Sleman ini menjadi lebih baik lagi. Luar biasa. Dari Dokter Esti Kurniasi yang sudah berkenan hadir di sini, kami dari Branda Sleman. Terima kasih sekali untuk dokter sudah memberikan semangat kembali. Semangat bersih, semangat sehatnya untuk kita semua. Terima kasih. Semoga Dokter Esti sehat selalu juga. Amin. Teman-teman Dinkes juga. Amin. Akronimnya jangan banyak-banyak. Besok kalau datang jangan tambah lagi, ya kan? Nggak apa-apa sih, berarti programnya tambah lagi kan, pasti gitu ada. ya. Pasti tambah lagi. Iya. Coba PR banget nih ngapalinnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya kasih pantun boleh ya? Boleh. Buat tutup kali ini ya. Boleh. Boleh ya? Ke pasar beli mangga. Cakep. Kesehatan yang paling utama. Ya. Yeay. Terima kasih untuk kebersamaannya dokter dan juga saya Manis. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tetap pantengin terus di podcast Branda Sleman.